Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Prabowo didatangi 5 jenderal berbaju putih. Apakah yang terjadi? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto duduk di tengah. Di depannya terbujur meja kayu panjang yang kanan kirinya duduk 5 jenderal berbaju putih. Apa yang sedang terjadi? Peristiwa itu terjadi di kantor Kementerian Pertahanan. Prabowo mengundang 5 asisten khusus Menhan. Seperti Prabowo, 5 staf khusus yang keseluruhan purnawirawan jenderal TNI itu mengenakan baju lengan panjang warna putih. Momen pertemuan tersebut dibagikan oleh akun resmi Instagram Kemhan, @kemhanri. Di dinding terpasang foto besar pahlawan nasional, Laksamana Madya Anwarta Yosudarso. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan para asisten khusus Menhan di ruang Manggalayuda, Kemhan, Jakarta pada hari Selasa 16 Februari. Bunyi pernyataan Kemhan dikutip pada hari Jumat 12 Maret. 5 jenderal yang hadir yakni Legend TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin, Legend TNI Purnawirawan Hotmangaraja Panjaitan, Laksda TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asyaf, Mejen TNI Purnawirawan Hairawan Kadarsyah, Kadirussalam Nur Syriwan, dan juga Masda TNI Purnawirawan Bonar Halamuan Hutagao. Tidak dijelaskan materi pertemuan tersebut. Untuk diketahui, sejak dipercaya sebagai Presiden Jokowi untuk menjabat Menhan, Prabowo telah menunjuk 5 purnawirawan jenderal sebagai asisten khususnya. Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP /1869-M/9 Romawi /2019. Syafri merupakan sosok yang tidak asing di Kemhan. Lulusan Akademi Militer tahun 1974 itu pernah menjabat sebagai Sekjen Kemhan. Tidak hanya itu, mantan pengawal Presiden kedua RI Soeharto dengan ex-komandan Grup A Pas Pampres itu juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Diketahui bahwa Airlangga Hartarto menyambangi rumah Prabowo Subianto di Hambalang. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kediamannya di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 13 Maret. Inti dari pertemuan keduanya tersebut ialah guna membahas persiapan bidding Olympiade 2032. Baik Airlangga maupun Prabowo menempatkan diri masing-masing sebagai Ketua Umum PB Wushu Indonesia dan Ketua Umum Pencaksilat. Dalam pertemuan tersebut hadir pula Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali. Dalam rangka persiapan bidding Olimpiade 2023, kata Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Mutia Hafidz saat dihubungi Sabtu 13 Maret. Melansir dari situs setnek.co.id, Indonesia resmi mencalonkan diri sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 dan telah disampaikan kepada Komite Olimpiade Internasional IOC pada 2018. Pemilihan tuan rumah penyelenggara Olimpiade 2032 melalui bidding akan dimulai pada tahun 2023 dan hasilnya diumumkan pada 2024. Selain membahas soal inti pertemuan, Prabowo dan Airlangga juga membahas terkait kerjasama antar partai dalam berbagai aspek terutama untuk mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19. Saat ditanyakan pembahasan soal Pilpres 2024, Mutia mengatakan hal itu masih dini untuk diperbincangkan. Meskipun demikian, ia menegaskan kalau sikap Partai Golkar tetap sama, yakni membuka diri untuk berkoalisi dengan partai manapun. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengungkap kedatangan Airlangga disambut oleh drum band yang membawakan lagu March Golkar dan March Gerindra secara bergantian. Acara pun kemudian ditutup dengan kumpul santai bersama dengan keluarga Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto. Prabowo pun berpeluang besar untuk menang Pilpres 2024. Prabowo Subianto berpeluang besar menjadi presiden dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Keunggulan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu karena saat ini berdasarkan data dari LSI, rating Prabowo Subianto yang tertinggi. Kami memprediksi Prabowo Subianto lebih unggul untuk menjadi presiden dibandingkan kandidat lainnya. Kata pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Setia Budi Rangkas Bitung Haris, di Lebak, Banten, Jumat 12 Maret. Selanjutnya, kata dia, saingannya adalah Ganjar Pranowo,
Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil. Selain itu katanya, ditambah kinerja Prabowo Subianto sebagai Menhan cukup baik dalam melaksanakan tugasnya. Dia menyebut, kelebihan mantan Komandan Kopassus itu berdasarkan survei LSI, hanya Prabowo yang bisa menandingi Jokowi pada Pilpres 2019. Menurutnya, jika bersaing dengan Jokowi 3-4 kali tentu Prabowo tentu akan selalu kalah. Karena itu katanya jika suara Jokowi dihilangkan, dipastikan elektabilitas Prabowo naik namun perjalanan ke depan masih dinamis. Jika rating Prabowo tinggi dipertahankan sesuai hasil survei, maka sangat terbuka untuk menjadi presiden pada Pilpres 2024. Menurutnya untuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo itu kemungkinan besar tidak dilirik sebagai kandidat presiden oleh PDIP. Sebab partai itu ingin mengembalikan Terah Soekarno karena sebelumnya tidak ada figur yang dijagokan untuk jadi presiden. Dengan demikian katanya 2 periode PDI Perjuangan tetap memajukan figur Jokowi menjadi presiden. Sedangkan 3 calon kuat presiden yakni Gubernur DKI Anies Baswedan kemungkinan akan dilirik oleh PKS, Nasdem, P3 dan PKB. Menurutnya Ridwan Kamil belum bisa dijagokan untuk calon RI 1 dan lebih cocok sebagai calon wakil presiden. Sebab garapan Ridwan Kamil adalah suara kaum milenial dan bukan suara tradisional seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun partai politik yang unggul pada pemilu 2024, menurutnya diperkirakan tetap PDIP, Gerindra dan Golkar, serta kemudian P3, PKB, Nasdem juga PKS. Prabowo didatangi 5 jenderal berbaju putih. Apakah yang terjadi? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto duduk di tengah. Di depannya terbujur meja kayu panjang yang kanan kirinya duduk 5 jenderal berbaju putih. Apa yang sedang terjadi? Peristiwa itu terjadi di kantor Kementerian Pertahanan. Prabowo mengundang 5 asisten khusus Menhan. Seperti Prabowo, 5 staf khusus yang keseluruhan purnawirawan jenderal TNI itu mengenakan baju lengan panjang warna putih. Momen pertemuan tersebut dibagikan oleh akun resmi Instagram Kemhan, @kemhanri. Di dinding terpasang foto besar pahlawan nasional, Laksamana Madya Anwarta Yosudarso. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan para asisten khusus Menhan di ruang Manggalayuda, Kemhan, Jakarta pada hari Selasa 16 Februari. Bunyi pernyataan Kemhan dikutip pada hari Jumat 12 Maret. 5 jenderal yang hadir yakni Legend TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin, Legend TNI Purnawirawan Hotmangaraja Panjaitan, Laksda TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asyaf, Mejen TNI Purnawirawan Hairawan Kadarsyah, Kadirussalam Nur Syriwan, dan juga Masda TNI Purnawirawan Bonar Halamuan Hutagao. Tidak dijelaskan materi pertemuan tersebut. Untuk diketahui, sejak dipercaya sebagai Presiden Jokowi untuk menjabat Menhan, Prabowo telah menunjuk 5 purnawirawan jenderal sebagai asisten khususnya. Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP Garing 1869 Garing M Garing 9 Romawi Garing 2019. Syafri merupakan sosok yang tidak asing di Kemhan. Lulusan Akademi Militer tahun 1974 itu pernah menjabat sebagai Sekjen Kemhan. Tidak hanya itu, mantan pengawal Presiden kedua RI Soeharto dengan ex-komandan grup A Pas Pampres itu juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.